Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronisa dari Teknik Arsitektur NIM 601-00120002 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Al-Audi Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Irma Rahayu tentang pencahayaan dan penghawaan buatan selaku dosen mata kuliah pengkondisian bangunan. Baiklah, langsung saja masuk ke teori pencahayaan buatan pada bangunan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu cahaya buatan. Nah, cahaya buatan adalah cahaya yang sumbernya berasal dari manusia. Untuk mendapatkan keterangan dari lampu pijar sebagai sumber cahaya buatan yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison sampai dengan LED yang sekarang masih berkembang, semuanya itu dapat dikategorikan sebagai pencahayaan buatan. Adapun pengaplikasian pencahayaan buatan pada bangunan yang pertama yaitu pada rumah tinggal. Rumah tinggal adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sebagai sarana pembinaan keluarga. Dalam pengertian luas rumah tinggal bukan hanya sekedar bangunan, namun juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi syarat-syarat tersebut perlu diperhatikan pada aspek pencahayaan dan tingkat kenyamanan visualnya. Yang kedua yaitu pengaplikasian pencahayaan buatan pada hotel. Nah, hotel adalah bangunan berkamar sewa sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan bagi para perjalanan jauh, dan di mana lampu-lampu yang digunakan sebagai pencahayaan buatan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai fungsi penerangan dalam kegiatan sehari-hari, dan yang kedua yaitu memberikan keindahan dalam desain suatu ruangan. Adapun pencahayaan buatan secara umumnya terbagi menjadi 4 tipe, yaitu general lighting, action lighting, lighting dan decorative lighting. Yang ketiga yaitu contoh pengaplikasian pencahayaan buatan pada auditorium. Auditorium adalah ruangan yang dibangun untuk menonton pertunjukan, untuk melepaskan diri dari kemonotonan lingkungan tanpa jihad. Mata hiasan pada auditorium, tipikal bentuk kontemporer, digunakan sebagai sisipan untuk membuat permukaan kontinu yang dianggap dalam bentuk garis dan bidang yang memanjang dari lantai ke dinding dan dibungkus melalui langit-langit sehingga secara visual menghubungkan ketiga permukaannya. Karena seluruh struktur dengan langit-langit dinding dan lantai auditorium memberikan visi menjadi satu permukaan yang utuh dan selaras. Selanjutnya masuk ke teori penghawaan buatan. Penghawaan buatan adalah udara dalam ruang yang dikondisikan berdasarkan beban kalor yang terjadi pada ruangan tersebut. Nah, ada contoh pengaplikasiannya pada bangunan seperti rumah tinggal dengan cara penataan ruang yang tepat memakai bahan bangunan dan bahan perabotan yang mengandung bahan kimia sedikit, memastikan tidak ada jamur pada elemen bangunan dan perabotan. Akibat kelembaban yang tinggi memperbanyak penanaman tumbuhan hijau, membatasi merokok di dalam ruangan, memakai konsep sekunder, skin, dan fasad untuk meredam panas matahari. Yang kedua, contoh pengaplikasian penghawaan buatan pada hotel. Sistem pengelolaan pada hotel sepenuhnya menggunakan pengawet buatan 24 jam. Area publik melalui AC split 2 PK. Adapun contoh pengaplikasian penghawaan buatan pada auditorium menggunakan heating, ventilation, and air condition yang mengacu pada proses penempatan pemanas yang efektif di gedung untuk meminimalkan biaya energi
tetapi juga menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman. Nah, yang kedua, penyejuk. Penyejuk udara mengacu pada proses di mana unit kondisi udara ditempatkan pada titik strategis dalam gedung. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.